Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sebuah negara yang unik banget, yang seolah-olah punya dunianya sendiri, Eswatini. Nah, coba bayangin, di saat sebagian besar dunia udah bergerak ke arah demokrasi, Eswatini ini justru dengan bangga mempertahankan sistem monarki absolutnya. Kok bisa ya di abad ke-21 ini? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, jadi gini, bayangin deh peta Afrika. Isinya kan didominasi sama negara-negara republik, tapi kalau kita lihat lebih teliti, ada satu titik kecil yang warnanya beda sendiri. Nah, itulah Eswatini, benteng terakhir monarki absolut di benua itu. Keunikan inilah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Jadi, gimana ya rasanya hidup di bawah kekuasaan seorang raja absolut di era serba digital kayak sekarang? Di bagian pertama ini, kita akan coba bongkar struktur kekuasaan unik yang bikin Eswatini jadi anomali di antara tetangga-tetangganya. Ini bakal menarik banget loh. Di Eswatini, kekuasaan itu nggak dibagi-bagi. Simpelnya gini, apa kata raja, itulah hukumnya. Artinya, setiap keputusan besar, mulai dari kebijakan luar negeri sampai urusan domestik, semuanya ada di tangan raja. Kebayang nggak sih, sentralisasi kekuasaan yang sekuat ini di zaman modern? Sekarang Anda mungkin mikir, gimana caranya sistem kayak gini bisa bertahan lama? Nah, jawabannya itu ada pada satu janji. Sebuah argumen yang sangat kuat yang selama ini menjaga monarki tetap kokoh. Janji akan stabilitas. Coba deh kita lihat rekam jejaknya. Di saat banyak negara tetangganya dilanda konflik dan gejolak politik, Eswatini ini relatif adem ayem. Nggak ada perang saudara besar, nggak ada kudeta berdarah. Nah, buat para pendukungnya, ini bukti nyata kalau sistem monarki mereka itu, ya berhasil. Dan kutipan ini pas banget buat merangkum semuanya. Bagi mereka yang percaya sama sistem ini, stabilitas itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari kearifan sistem tradisional yang sudah teruji waktu. Argumen yang cukup kuat dan sulit dibantah kan? Tapi, ya seperti yang kita tahu, setiap hal pasti ada harganya. Stabilitas itu seringkali nggak gratis. Sekarang, yuk kita coba lihat sisi lain dari koin ini. Kita lihat harga apa yang harus dibayar oleh rakyat Eswatini demi sebuah tradisi. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Apa sih konsekuensinya? Apa yang harus dikorbankan demi stabilitas yang dijanjikan itu? Apakah kebebasan atau mungkin kemakmuran? Jawabannya bakal membawa kita ke inti dilema yang dihadapi Eswatini setiap harinya. Coba bayangkan sejenak, kamu nggak bisa bebas mendirikan partai politik, nggak bisa mengkritik pemerintah secara terbuka, dan semua keputusan penting dibuat di istana tanpa melibatkan kamu sama sekali. Ya, itulah kenyataannya di Eswatini. Itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah stabilitas. Dan tantangannya nggak berhenti di situ. Coba lihat data ekonomi ini. Walaupun negaranya mengalami pertumbuhan, sepertinya kue kemakmuran itu nggak terbagi secara merata. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan masih tinggi banget, yang akhirnya memunculkan pertanyaan besar. Pertumbuhan ini sebenarnya buat siapa? Semua faktor ini pada akhirnya membawa Eswatini ke sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial. Di satu sisi, ada jalan tradisi yang sudah mereka kenal baik, yang terasa aman dan stabil. Tapi di sisi lain, ada jalan modernitas yang menjanjikan perubahan walau penuh dengan ketidakpastian. Dan siapa yang berdiri di persimpangan itu? Generasi muda. Dengan internet di tangan dan akses informasi global, mereka mulai bertanya-tanya, mereka mulai mempertanyakan hal-hal yang fundamental. Apakah sistem warisan leluhur kita ini masih relevan untuk masa depan yang kita impikan? Nah, di sini kita bisa lihat ada semacam tarik tambang raksasa yang lagi terjadi di Eswatini. Di satu ujung, ada tarikan tradisi yang begitu kuat, budaya, stabilitas, sejarah. Di ujung lainnya, ada dorongan modernitas yang gak kalah kuat, aspirasi anak muda, tuntutan untuk ikut bersuara, dan pengaruh global. Kira-kira siapa yang bakal menang? Terus gimana negara merespons tarik tambang ini? Jawabannya dengan sangat-sangat hati-hati. Jadi, ketika rakyat mulai menuntut pekerjaan dan layanan yang lebih baik, pemerintah merespons dengan langkah-langkah kecil, nggak drastis. Sementara itu, monarki terus memperkuat posisinya sebagai simbol pemersatu dan penjaga budaya. Hasilnya, ya reformasi yang fundamental jalannya lambat banget, kayak siput. Dan ini membawa kita ke bagian akhir dari bahasan kita, setidaknya untuk hari ini. Penting banget buat kita ingat kalau buku sejarah Eswatini itu masih punya banyak halaman kosong. Bab selanjutnya sedang ditulis detik ini juga oleh rakyatnya sendiri. Saya suka banget kalimat ini. Eswatini adalah sebuah eksperimen hidup.
Karena memang itulah yang terjadi di sana saat ini. Sebuah eksperimen besar di mana masa lalu dan masa depan saling berbenturan. Pertanyaannya, apakah eksperimen ini akan menghasilkan sebuah formula baru untuk kemajuan? Atau malah sebuah ledakan yang akan mengubah segalanya? Jadi kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan besar. Mampukah Eswatini menemukan titik tengah, sebuah keseimbangan baru antara gunung tradisi yang kokoh dan gelombang modernitas yang terus datang? Atau apakah mereka pada akhirnya akan dipaksa untuk memilih salah satu? Jawaban atas pertanyaan ini nggak cuma akan menentukan nasib Eswatini, tapi juga bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.